Pemimpinan itu kan, kalau namanya manajemen itu kan kita melakukan sesuatu melalui dan dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Itu sebenarnya manajemen melalui dan orang lain. Dan orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kan ujian manajemen. Nah, itu. Apa definisi? Jadi karena kita melakukan sesuatu, ini ada tujuan organisasi. Untuk mencapai ini, kita kan orang yang kita pimpin kan banyak kepala ini, banyak pikiran. Orang lain ini kan banyak kumpulan ini. Nah, agar mereka satu visi untuk sampai pada tujuan, ini kan diperlukan kemampuan memimpin. Kemampuan memimpin ini memang harusnya dia melalui proses pembelajaran, pengetahuan, pengalaman. Oh begini, oh kita menghadapi orang model begini caranya. Kalau kasusnya begini, orangnya begini. Jadi ini tidak bisa tiba-tiba, ini harus. Makanya seperti Dek sendiri ya harus begitu, masa mudanya harus isi. Jadi kalau saya mengimbau kepada teman-teman pemuda, adik-adik pemuda itu, ya harus mengisi diri. Karena kalau tidak itu, waktu itu akan hilang percuma. Iya. Oke, halo Semeton, kita kembali ke program TTS, Tanya-Tanya Segawe. Ya. Bapak dari mana nih, Pak? Kondangan. Oh. Iya, Kondangan. Baru datang dari Kondangan. Ini saya habis dari Golkar. Oh iya, ya, Semeton, Airlangga, ya. Bapak, waduh sibuk sekali Pak ya, berarti ya. Ya, justru syukur dengan ada kesibukan kan berarti kita sehat ya. Wah ya benar. Sehat ya. Beda cara bersyukurnya. Biasanya orang sibuk tuh ngeluh Pak. Enggak. Karena kita senang sama pekerjaan, enggak mengeluh. Senang mesti. Ya. Tapi berarti kan sampai sekarang jiwa masih muda sebenarnya nggak Pak sih? Astungkare lah. Ada sakit sebenarnya nggak Pak ya? Aman? Ya mudah-mudahan lah enggak ya. Normal jadi semua? Kita berharap semua sehat ya. Karena dengan sehat kita bisa bekerja maksimal, profesional ya. Ngomong-ngomong soal jiwa muda nih Pak ya. Ya. Biasanya kalau orang yang aktif masih berjiwa muda itu sebelumnya atau masa-masa mudanya itu aktif sekali di berbagai organisasi kepemudaan Pak. Mungkin di video-video sebelumnya, nanti kalau teman-teman belum nonton, nanti kita cantumkan link di bawahnya tentang masa kecil Pak Sugawokori beserta dengan nanti ada video tentang perjalanan beliau membangun kiprah di koperasi juga. Mungkin hari ini kita akan melanjutkan ya. Kalau kemarin sudah aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan, itu pun karena kebetulan. Nah, apakah dengan jiwa muda seperti sekarang, apakah Bapak pernah terlibat dalam organisasi kepemudaan di luar dari kampus ataupun di luar dari pekerjaan yang kemarin di bidang koperasi mungkin Pak? Ya, saya memang di kampus ya, mungkin sebelumnya sudah cerita gimana prosesnya. Kemudian juga sampai di tingkat muda-mudi di kampung pun kita ikut. Muda-mudi di kampung ya ikut. Tapi kan kampungnya jauh Pak pada situ. Di Banyuatis ya. Ya, jadi masa bolak-balik. Oh iya, kerja muda-mudi itu kan ketika mahasiswa kita terutama kegiatannya ketika libur. Oh, libur ya. Libur semesteran misalnya. Kita sudah janjian dengan teman-teman sekampung itu akan setiap pulang libur semester atau libur panjang itu kita ada kegiatan. Kegiatan basar. Beda sekali Pak dengan sekarang. Sekarang sibuk itu jadi alasan nggak bisa kepemudaan. Waktu justru kita menjelang libur itu kita sudah seperti membuat semacam pertunjukan ya pertunjukan kesenian dan sebagainya, kita sudah latihan di sini sama teman-teman, sudah latihan sehingga pulang kita tinggal konsolidasi. Tetapi ada tetapinya ini. Jadi saya kemarin itu sudah cerita, saya kan anak petani ya, orang tua bekerja di pertanian, bekerja keras di pertanian, baik bapak maupun ibu. Jadi begitu libur, saya tidak langsung bisa ikut dalam kegiatan muda-mudi. Saya harus membantu orang tua dulu. Ada kewajiban dulu untuk kembali gitu ya Pak? Membantu orang tua dulu. Kalau libur 2 minggu itu 1 minggu lah kita membantu.
apakah di sawah maupun di kebun. Jadi tidak enak rasanya ketika kita di rumah tidak membantu orang tua. Ya benar ya. Kembali dulu orang tua dulu. Setelah itu gitu ya. baru kita kegiatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Oh gitu. Seperti ada kerja bakti sosial, atau mengadakan basar, atau mengadakan pertunjukan kesenian dan lain sebagainya. Itu seketruna-truni berarti Pak ya? Ya muda-mudi lah. Muda-mudi. Ya. Dulu ada Karang Taruna belum? Ada sih sebenarnya, kalau di kampung saya waktu itu namanya Purantara Banyuatis. Pemuda Purantara Banyuatis. Pemuda Purantara Banyuatis. Ya. Gitu. Kita belum mengenal konteks seketruna-truni pada ya, ya. belum. Nah kemudian setelah selesai kuliah, mulai bekerja, kemudian saya selesai tahun 82. Ya, langsung waktu itu ngajar sebagai dosen part-timer, kemudian juga merangkap bekerja di Pusat Koperasi Unit Desa Puskun. Betul. Nah kemudian merasa juga masih ada waktu. Masih ada ya. Sisa waktu lah. Jadi ya, kita untuk kerjanya nggak full Pak? Kerja nggak full, tapi kita kesenangan dalam organisasi itu. Ada yang kurang, ya, ada kurang rasanya. Itu saya juga mulai masuk tahun 85-86, mulai saya ikut di organisasi pemuda. Apa namanya Pak? Di KNPI. KNPI itu apa? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi gabungan dari organisasi pemuda itu di KNPI. Di KNPI. Ya. Itu langsung di provinsi apa di Denpasar? Provinsi. Langsung ke provinsi. Jadi waktu itu saya diajak oleh seorang teman, didudukkan sebagai biro. Biro itu jadi dalam struktur organisasi yang paling rendah itu. Oh paling rendah. Bawah itu ya. Bukannya anggota Pak? Bukan. Sudah tentu anggota, tapi biro dari di struktur organisasi itu ada ketua, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ada biro-biro di bawahnya. Saya biro koperasi dan wira swasta. Ya masih nyambung lah. Sambil juga kita ada kunjungan menteri, waktu itu menteri koperasi, saya ditugaskan untuk membuat pameran dan sebagainya. Dan prinsipnya sama dengan waktu mengawali saya di mahasiswa. Pokoknya saya kan tidak punya siapa-siapa ya, backing tidak punya lah. Kalau teman-teman yang lain itu kan, ini anaknya wakil ketua DPR atau ini. Ya. Jadi kalau saya waktu itu ya anaknya petani kan itu ya. Jadi kita agar masuk dalam komunitas organisasi itu, prinsipnya yang saya lakukan adalah saya diajak dan saya mau bekerja maksimal. Jadi sehingga dipandang sebagai orang yang rajin rajin bekerja. Saya tidak berpikir tentang tugas-tugas apa itu ya. Pindahan kursi atau sudah tidak masalah itu kita. Ada tujuan untuk nyari jabatan sebenarnya Pak? Baru masuk sana nggak? Artinya kita ikut itulah. Cuma menikmati ikut organisasi aja dulu gitu ya. Jadi kemudian saya juga ikut di AMPI waktu itu. AMPI. Ya. Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Jadi itu anak didiknya Golkar. Sama juga saya mulai dari yang terbawah. Terbawah juga. Itu menjadi biro koperasi wira swasta juga jabatannya. Jadi semua meniti dari bawah, benar-benar bawah, Pak ya. Kemudian setelah itu tahun 89 Musda pada saat itu akhirnya saya Musda KNPI ditunjuk sebagai sekretaris KNPI. Sudah ningkat ini. Langsung ningkat ya Pak? Ningkat. Itu berapa tahun dari biro itu berapa tahun sampai ya masa jabatan KNPI itu kan 3 tahun. 3 tahun. Ya. Jadi saya waktu itu berarti tahun 86 saya. Jadi pengurus biro di KNPI. Kemudian tahun 89 saya menjadi sekretaris ya. Nah, jadi sekretaris begitu juga. Jadi saya setiap saya duduk dalam satu organisasi itu, saya akan berusaha profesional dalam tugas itu. Kalau jadi sekretaris lah yang baik. Nah, jadi saya berusaha. Emang sekretaris yang nggak baik itu gimana, Pak?
Iya, dia yang enggak paham tugasnya kan enggak baik kan. Banyak, ada Ya, zaman dulu. Ada. Tak kira sekarang Jadi aja. dia tugas posisinya sekretaris berlagak seperti ketua kan enggak benar tuh. Oh, itu contohnya Pak ya. Iya, contoh. Jadi kalau sekretaris ya sekretaris. Overlap mungkin mengambil kerjaan yang Ya, jadi kita lakukan itu. Nah, sehingga kemudian di AMPI juga ya, juga saya sebagai wakil ketua. Wah. Setelah itu wakil ketua. Itu AMPI. Nah, karena begini, KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia ini kan organisasi induk. Anggotanya adalah OKP namanya, Organisasi Pemuda OKP, organisasi KP-nya? OKP apa ya? Kok saya lupa ya? Karena lama ya. itu ya. Nanti marah teman-teman kan? Iya, sorry ya. Jadi gimana ini? Jadi seperti AMPI itu masuk dalam OKP. AMPI. OKK gitu, OKK. Nah, OKP ya. Jadi dia menjadi anggota berhimpun menjadi KNPI. Jadi yang memilih pengurus ketua KNPI itu adalah organisasi pemuda ini, OKP ini. Ya. Gitu. Jadi banyak itu. Nah kemudian tahun 91 musda selanjutnya 3 tahunnya saya menjadi ketua di KNPI. Nah itu uniknya gini, seluruh Indonesia pada saat itu zaman Orde Baru itu. Orde Baru betul Pak, 91. Jadi seluruh Indonesia calon ketua KNPI itu secara tidak tertulis ya, itu adalah dari KBA, Keluarga Besar ABRI. Itu baru bisa jadi ketua. Jadi secara tidak tertulis. Tidak ada aturan dalam anggaran dasar, tapi faktanya yang bisa menjadi ketua itu adalah dari Keluarga Besar ABRI seperti P2M, Pemuda Pancamaraga, FKPPI. Nah, itu anak-anak dari polisi, tentara itu. Ya, kalau saya tidak dari itu, tidak dari Keluarga Besar ABRI. Dari itu Pak? Enggak. Tapi saya berhubungan baik dengan senior-senior di kedua organisasi itu. Oh, gitu. Saya bekerja baik, baru komunikasi baik, seperti pimpinan senior di P2M, FKPPI, termasuk dari OKP, jadi yang tahu bahwa saya profesional dalam tugas sebagai sekretaris. Itu emang ancang-ancang mau jadi ketua Pak, makanya berteman baik. Oh, enggak. Kan saya kan begitu. Enggak, karena alamiah aja. Aja. Karena senang di organisasi itu. Nah, justru di Bali sendiri, itu akhirnya terpilih ketua KNPI, saya, Nyoman Sugakori, yang bukan dari KBA. Pada saat terpilihnya Pak, ada orang yang tidak setuju tidak? Kan biasalah kita tahu organisasi kan. Enggak, kebetulan aklamasi. Oh, aklamasi. Aklamasi waktu itu, aklamasi. Saking kuatnya mungkin Pak ya. Yang lain itu dipegang satu organisasi, Bapak 2 berteman soalnya kan? Artinya, ya kalau saya melihat sih mungkin karena mereka melihat saya mempunyai kemampuan itu ya. Rekam jejak yang bagus lah Pak, profesionalitasnya oke. Jadi buktinya aklamasi saya waktu itu. Dan saya jadi ketua KNPI waktu itu, ya saya tetap profesional, berfungsi sebagai ketua yang baik kan gitu ya. Nah, bersamaan dengan itu juga saya juga aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, pada saat sebelumnya kita lanjut dulu Pak, di KNPI Bapak jadi ketua, ada program atau kebijakan unik nggak yang Bapak ambil gitu? Jadi pada saat itu kan 91 3 tahun 93. sampai 93 ya? Ya. 2 tahun. Ya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan seperti Hutan Pemuda ya. Mungkin hal yang Bapak ingat yang unik lah kayak pengalaman. Yang unik ya salah satunya itu kita membuat kegiatan Hutan Pemuda ya. Hutan Pemuda. Ya, termasuk yang sekarang rame di Anu itu di Suwung itu. Itu pada saat itu kita pemuda itu ikut tanam mangrove itu. Ya. Kemudian di Bangli, kemudian juga di tempat-tempat lain itu. Itu dari dulu pemuda tidak pernah melakukan itu? Apa sebenarnya? Sebelumnya tidak ada. Oh, sebelumnya ada. Ya. Oh, berarti kecil itu inisiasi kita dari membuat Bapak. pencanangan khusus itu, pencanangan hutan pemuda itu. Kemudian kami juga membuat waktu itu pelatihan wirausaha muda.
Wirausaha muda bagi teman-teman yang ingin berusaha, khususnya kita melatih teman-teman pemuda itu menjadi loper koran. Oh, loper koran? Iya. Jadi dia di desa. Kenapa dimulai dari loper koran? Ya, di desa-desa itu kan dulu itu jarang itu. Jarang. Ya, saya dengan satu media yang besar di Bali ini kerjasama melakukan pelatihan, dan dia ada beberapa yang justru sukses menjadi semacam subdistributor koran di desa itu, di kecamatan itu. Jadi untuk masuk koran, masuk desa itu. Berarti memang program Bapak ada yang melanjutkan ya Pak ya, walaupun hanya sekedar program, tapi akhirnya pemuda-pemuda melihat adanya peluang di sana gitu. Dan kemudian seperti saya cerita kemarin itu, kebetulan sebagai ketua KJA waktu itu kita merekrut mahasiswa bebas kuliah untuk menjadi auditor part-timer. Kita latih, kemudian dia membina laporan keuangan koperasi-koperasi. Itu barengan pada saat Bapak menjadi ketua KNPI? Ya, tahun 89 sampai 91 itu ya. Berarti orang-orang yang ada di sini, yang 40 ini ada yang bagian dari anggota KNPI Pak? Nggak Pak sebenarnya? Itu memang benar-benar murni independen lah? Independen ya, orang profesional ya. Yang kemudian mereka menjadi orang-orang profesional dengan pengalaman, keterangan pengalaman kerja dari kita. KJA kemarin. Jadi yang unik lagi ini adalah waktu itu saya sebagai ketua, wakil-wakil ketua, pengurus inti, itu hampir sebagian besar sekarang menjadi orang yang sukses itu. Karena jadi, Bapak apa enggak tuh? Iya, karena kita bersama-sama membina diri. Membina diri kebetulan ada di kepengurusan. Di kepengurusan yang sama. Misalnya, jadi waktu itu kan pegawai negeri itu bisa masuk di KNPI. Banyak wakil ketua, wakil sekretaris. Hampir bersamaan banyak itu, saya catat ada 5 atau 6 itu menjadi kepala biro atau eselon 2 di ini. Kemudian dari kalangan pengusaha juga banyak yang sukses, yang terjun ke. Kemudian ada yang politik ya. Politik juga termasuk saya sendiri. Ya, politik kayaknya lebih banyak. Justru yang lebih banyak itu sukses itu di ASN. Jadi dari ASN itu saya catat itu ada 6 atau 7 itu. Dia tembus menjadi eselon 2. Di kepengurusan Bapak pada saat itu? Iya, setelah berlanjut, dia dikarir kan. Oh, betul. Dikarir. Waktu itu dia pengurus di kita, dia masih waktu di kita baru eselon 4, bahkan belum punya eselon. Tapi karena dia sama-sama kita berlatih di organisasi dan sebagainya, profesional, banyak, termasuk saya catat itu sebagai sekda juga beberapa itu. Yang saya lihat ada 3 atau 4 sekda itu, sekda kabupaten kota. Artinya bukan kita mengakui karena kita, tapi mereka kebetulan pada situ adalah bersama-sama dengan kepengurusan saya. Jadi kita ingin tahu jadinya Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya diskusi apa atau kegiatan apa yang dilakukan di di KNPI atau organisasi tersebut sehingga ada perubahan lah bagi orang-orang, misalnya ada semangat bagi pemuda misalnya dari eselon 4 menjadi eselon 2, setelah itu yang belum pengusaha jadi pengusaha. Sebenarnya kegiatan organisasi yang mungkin sekarang Bapak jarang lihat itu, misalnya kita sering ngelakuin diskusi nih gitu dulu, atau bagaimana sih sebenarnya Pak, mungkin bisa dibuka sedikit kartunya gitu. Ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah kemampuan leadership ya, dan itu harus dilatih. Nah, ini yang saya tekankan kepada adik-adik. Jadi kemampuan kepemimpinan itu tidak bisa timbul begitu saja. Harus melalui proses pembelajaran, pelatihan, dan pencaharian pengalaman. Dan salah satunya waktu itu proses itu kita berjalan di KNPI, di depo KNPI. Seperti misalnya di dalam dalam proses mereka memimpin ya. Kebetulan di tubuh KNPI pada saat itu banyak pelatihan ya. Kalau saya sendiri waktu itu sebelum menjadi ketua, itu ada yang namanya pelatihan selama 42 hari itu di Cibubur itu. Itu namanya? 1 bulan lebih full? Iya, di lapangan pagi apel, kemudian olahraga.
Udah kayak sertifikasi Pak ya? Iya, latihan kepemimpinan di sana. Jadi sudah di mahasiswa juga kita mengikuti dulu latihan-latihan seperti itu. Tapi kalau sekarang sih di mahasiswa tidak ada yang agak jarang saya melihat. Selama agak itu jarang. Nggak ada Pak. Ada tapi tidak selama tidak ada, itu. Ya. Kita ada seminggu itu. Aja udah itu namanya Tarpadnas ya, Penataran Kewaspadaan Nasional. Itu dilakukan 42 hari itu. Kita tidur dalam satu mes yang besar itu ya. Pagi olahraga, kemudian latihan pembelajaran, diskusi kelompok. Mirip angkatan ya. Itu semua berpengaruh menurut saya, berpengaruh terhadap kemampuan kepemimpinan kita ke depan itu. Itu program dari KNPI nasional berarti? Ya, nasional. Dan saya bersyukur ya bisa mengikuti itu, dan itu memang mempengaruhi wawasan kita, pandangan kita. Kepemimpinan itu kan, kalau namanya manajemen itu kan kita melakukan sesuatu melalui dan dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Itu sebenarnya manajemen melalui dan orang lain. Dan orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ini akan ujian manajemen. Nah, itu. Apa definisi? Jadi karena kita melakukan sesuatu, ini ada tujuan organisasi. Untuk mencapai ini, kita kan orang yang kita pimpin kan banyak kepala ini, banyak pikiran. Orang lain ini kan banyak kumpulan ini. Nah, agar mereka satu visi untuk sampai pada tujuan, ini kan diperlukan kemampuan memimpin. Kemampuan memimpin ini memang harusnya dia melalui proses pembelajaran, pengetahuan, pengalaman. Oh begini, kita menghadapi orang model begini caranya. Kalau kasusnya begini, orangnya begini. Jadi ini tidak bisa tiba-tiba, ini harus. Makanya seperti Dek sendiri ya harus begitu, masa muda ini harus isi. Jadi kalau saya mengimbau kepada teman-teman pemuda, adik-adik pemuda itu, ya harus mengisi diri. Karena kalau tidak itu, waktu itu akan hilang percuma. Iya, kalau sudah lewat itu nggak bisa diulang lagi. Iya. Mahal. Jadi yang paling penting ya kita itu dalam kepemimpinan, terutama di proses pembelajaran kita di pemuda itu adalah memang dibutuhkan kemampuan berbicara ya. Jadi kemampuan bicara itu dibutuhkan karena memang ide dan gagasan kita kan harus kita sosialisasikan. Tapi pernah ketemu nggak Pak anggota yang sebelum masuk ke KNPI dia agak sulit berbicara, jadi kayak bukan orang yang senang bergaul, tapi tiba-tiba karena sering kita ajak, wah ada tiba-tiba kelihatan banget nih perubahannya kayak gitu. Hobi bergaul, ada nggak Pak yang ketemu yang kemarin? Atau sebenarnya? Ada, contohnya saya. Nah, itu karena apa? Kan cerita minder kan? Waktu datang dari kampung. Di KNPI Pak, di KNPI. Oh ada itu. Jadi sehingga itulah dibutuhkan kita pemahaman dari seorang pemimpin. Berarti sebenarnya kan rajin aja bergaul, rajin aja mengikuti kegiatan, pasti akan berkembang sebenarnya. Dan yang paling penting adalah niat dari kita. Jadi seperti tadi saya lanjutkan, kita perlu pandai berbicara, tetapi lebih perlu lagi adalah kita mampu mendengar. Nah ini. Boleh pintar ngomong, tapi jangan lupa untuk mendengar ya Pak. Kita harus mampu mendengar. Karena apa? Kalau hanya kita pintar berbicara, kita cenderung arogan, menggurui, memaksakan diri. Tapi mendengar, kalau kita pintar mendengar, berarti kita bisa menerima masukan. Bisa toleransi terhadap pemikiran orang, kan gitu. Oke, kita lanjut Pak. Organisasi berikutnya adalah HIPMI. Ya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Berarti sebelumnya Bapak sudah punya usaha? Oh, saya kan di koperasi itu kan kelompok usaha itu. Oh gitu ya. Koperasi itu. Berarti sebenarnya pandangan walaupun namanya Himpunan Pengusaha Muda ya, kita apakah harus jadi pengusaha dulu baru bisa masuk ke organisasi tersebut atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya sambil organisasi sambil merintis usaha juga ada apa, atau sudah punya usaha bagus. Oh gitu. Berarti sebenarnya lebih ke kaderisasi pengusaha. Iya. Jadi HIPMI itu membina wirausaha baru atau menciptakan wirausaha baru, kemudian atau mengembangkan usaha yang sudah ada bagi anggotanya, kan begitu. Jadi saya waktu itu uniknya begini. Saya terpilih waktu itu menjadi wakil ketua HIPMI. Ketuanya yang terpilih adalah sekarang Profesor Nyoman Soeparte.
Jadi beliau waktu itu masih di Bali. Ya, di Bali. Beliau waktu itu adalah masih S1. Sekitar tahun 91 kalau tidak salah ya. 89 apa 91 ya. 2 tahun. Ya. Jadi pada saat itu beliau terpilih, begitu terpilih beliau ke Bogor. Bogor ngapain, Pak? Kuliah. Oh, kuliah lagi. Kuliah S2, cari S2. S2-nya. Lanjut ke S3. Lanjut S3 langsung. Ya. Praktis yang melaksanakan ini saya. Ketua hariannya Bapak. Pelaksananya lah. Pelaksana, Gitu, ya. Jadi waktu itu kita gabungkan ke KNP-an saya dengan IPMI ini untuk membentuk. Kalau dulu waktu itu hanya baru ada 2 cabang IPMI, cabang Denpasar dan cabang Singaraja Buleleng. Nah, pada saat itulah saya bertugas di sini, sehingga tugas saya lakukan itu adalah mengembangkan HIPMI seluruh kabupaten. Sehingga terbentuk seluruh waktu itu masih gabung ya, Bandung dan Denpasar itu kan 8 jadinya. Jadi semuanya terbentuk. Kita itu ada perintah dari HIPMI pusat atau sebenarnya itu inisiasi Bapak aja, yaudah kita buatin lebih bagian banyak. Dari program HIPMI Bali. Oh, program HIPMI Bali memang demikian. Ya. Kita membentuk 8 sehingga semuanya terbentuk. Sejak itulah terbentuk HIPMI di Bali secara lengkap di seluruh kabupaten. Sehingga waktu saya jadi wakil ketua operasional di sana itu, untuk selanjutnya itu kader-kader yang jadi ketua HIPMI ini semua adalah kalau bisa saya katakan adalah orang yang kita bina, termasuk ya mulai dari waktu itu Pak Budar Maje yang punya punya Ulam Restoran itu. Ulam Restoran. Nah, itu kita waktu itu dia jadi bendahara KNPI waktu periode saya, kemudian dia menjadi ketua ketua HIPMI. Kemudian ada Pak sekarang Prof. Ramante. Itu juga ketua HIPMI. Kita juga ikutlah dalam proses itu. Kemudian ada Pak Demer ya. Pak Demer, kemudian Pak Sumarilingge, kemudian ada Pak Jayantara. Sampai yang terakhir itu adalah Pak Mantre, Debagus Rai Mantre. Mantan wali kota. Jadi setelah itu saya memang sudah merasa sudah umur ya, sudah di atas 40. Saya sudah tidak lagi di HIPMI. Jadi itu beberapa anggaplah kenangan manis kita bersama-sama di dalam. Yang pertama, saya selalu melalui dari bawah. Selain HIPMI, ada lagi Pak organisasi kepemudaan yang Bapak ikutin? Kan ada Seketrune, tadi pemuda. Muda-mudi di kampung ya. Di kampung, habis itu KNPI. Setelah itu adalah HIPMI. AMPI. Tiga itu aja. Ya. Udah keburu umur. Kalau nggak umur saya yakin Bapak pasti nambah deh Pak. Ya sebenarnya waktu itu tahun 93 kan Musda. Saya ya kalau mau ya pasti terpilih rasanya ya. Tapi di mana Pak? Di mana? Ya di KNPI. KNPI lagi. Tapi saya meyakini KNPI itu adalah organisasi pembinaan kader. Jadi kalau ketuanya sampai sekian kali, kemudian nggak bagus Pak ya? Nggak bagus. Jadi saya waktu itu saya langsung nyatakan saya tidak maju. Dan kita kaderisasi yang sekretaris menjadi ketua begitu. Sebenarnya kan kita tahu jadinya dari cerita Bapak, wah semuanya dimulai dari nol. Bawah ya? Dari bawah, tapi kalau dibilang dari bawah terlalu kencang juga Pak naiknya. Ya, enggak juga. Jadi saya sampai menjadi ketua kan tahapannya 3 kali itu. Biro, sekretaris, baru ketua. Kencang gitu Pak. Itu kencang kan kalau kita tapi lihat. Tahapannya sudah nyampe di sana. Iya, artinya mungkin karena saking profesional ya Pak ya. Ya ada kebetulan ya, kalau apakah itu saya baik atau tidak, tapi pada saat itu tidak terlalu masalah lah, karena padahal fokus hobi secara conditioning pada saat itu seperti saya katakan tadi, ketua KNPI di luar Bali itu rata-rata adalah KBA, keluarga besar ABRI. Jadi hanya di Bali waktu itu yang saya tahu ya, saya terpilih bukan dari KBA, tetapi saya bergaul baik dengan teman-teman di KBA itu. Bergaul baik itu. Cuma berarti intinya adalah kalau kita ingin mencapai sesuatu ya berteman aja dulu. Ya, dan bina hubungan yang baik. Hubungan yang baik ya Pak ya. Kemudian kita rintis dari bawah, kerja profesional,
kemudian kita juga harus sesuai dengan tupoksi ya. Ya kalau sebagai biro aja. Kalau sebagai sekretaris lah. Kalau sebagai ketua ya ketua gitu. Sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, kalau dari cerita Bapak kan kita tahu bahwa wah ini perjalanan Pak Sugao Kory kok lancar-lancar aja di organisasi pemuda gitu. Pernah nggak ada pengalaman yang sebenarnya kayak ketika menjabat dan lain-lain anggota pada nggak ngikut gitu loh Pak? Atau nggak sebenarnya banyak hal yang terjadi di dalam ini yang tidak semudah itu? Kalau tadi Bapak katakan bahwa ada beberapa kegiatan kita yang oh ini ya saya inisiasi, ini berguna banget untuk teman-teman. Tapi ada nggak yang gagal gitu loh Pak? Jadi ini kan kalau kita lihat kan wah kok gampang banget ya kayaknya di organisasi gitu loh. Ya mungkin ini karena cocok dari Bapak bahwa Bapak memiliki kecerdasan organisasi lah kita bilang ya. Jadi masuk di mana aja bekerja dengan baik, hasilnya pun baik kan begitu. Nah, tapi sebenarnya di balik itu ada nggak Pak kesulitan yang terjadi kayak wah sebenarnya ini susahnya begini, tapi akhirnya kita rapat dan lain-lain kita temukan solusi misalnya. Atau sebenarnya ada nggak? Atau sebenarnya nggak? Ada itu. Tapi Songgare kalau kebetulan saya memimpin KNPI itu lancar-lancar saja. Padahal kondisinya itu tidak seperti sekarang. Tidak fasilitasnya. Fasilitas. Jadi waktu saya ketua KNPI, saya kontrak kantor sendiri. Biaya dari siapa Pak? Dari saya sendiri. Untuk KNPI. Pertanyaan ngapain Pak? Kalau misalnya jadi ketua itu bukan hanya sekedar waktu dan pikiran ya. Tapi kadang kita harus mengeluarkan sesuatu yang lebih effortnya untuk anggota-anggota. Tujuannya supaya organisasi berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke teman-teman, itu cerita dari Bapak Sugao Kory tentang bagaimana kegiatan kepemudaan yang pernah diikuti oleh Pak Sugao Kory. Intinya adalah tetap fokus untuk mengerjakan sesuatu, jangan overlap. Profesional, pokoknya nanti urusan jabatan itu nanti di akhir, itu akan jadi hadiah gitu. Bahkan sebenarnya Bapak sudah banyak membangun, tapi Bapak tidak minta, wah ini saya, enggak. Ini kebetulan aja karena bercerita, saya yang pancingin. Kalau gitu nggak keluarin ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten TTS, Tanya-Tanya Sugao. Dadah.